Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidap itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang. Dipindah sidang. Dia itu brimob. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, Pak, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf, ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi, bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Kemudian kita bertanya, ada apa? Itu yang sekarang terjadi di Depok. Bukan saja aparat penegak hukum kita, polisi kita, kemudian dikejar-kejar, tetapi ada 3 mobil polisi kemudian mereka bakar. Kalau itu saja kemudian tidak ada lagi tindakan, sebenarnya menurut saudara Daniel itu dalam instrumen di Undang-Undang Ormas sudah layak dibekukan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah telah dibekukan? Kembali, kita sudah berangkat definisi ormas itu adalah apa. Bukan hanya kita bicara soal ormasnya, sifat dan perilaku. Apakah karena beliau itu katanya dekat dengan presiden, Bung, yang dari Gerindra? Memang sudah dijawab oleh saudara Habib berkali-kali. Apakah karena dia dengan presiden? Ini pertanyaan-pertanyaan kami, kemana kami lari? Hanya kita menyuarakan ke wakil kita. Itu yang saya bilang, kalau tentara kemudian brimob saja kemudian hanya duduk seperti ini, sementara si preman kemudian menyidangkan. Ada harapan nggak dengan Bung Robert? Tidak tahu, mungkin saya menyuarakan itu. Kalau saudara di sana mengatakan, kami juga sangat terhormat itu, seperti dibilang Pasifik. Lalu berterima kasih kepada Tampak untuk menyelamatkan. Dengan hormat juga, saya katakan, saya pribadi bisa. Kalaupun ketika kami menyuarakan ini, kalau nyawa kami sebagai taruhannya, sebagai komitmen kami sebagai advokat, Bung ini tahu, adalah juga sebagai penghormatan kami kepada hukum. Tetapi sampai detik ini, kawan-kawan, tidak ada. Itulah menurut kami kenapa ini penting, sangat urgent. Kita tidak benci kepada siapa-siapa, saya kembalikan itu. Tapi kami harus menunjukkan fakta-fakta. Itulah urgensinya, bahwa ini harus segera kita selesaikan. Apakah betul yang mulia tahu? Inilah contoh-contoh kita meminta supaya Komisi 3 mendesak Kumham, Menteri Dalam Negeri. Mengapa ini kemudian tidak ada tindakan? Nah, inilah beberapa contoh kita katakan ini telanjang di tempat kita. Bagaimana dengan yang lain? Kita kalau saya selalu mengatakan, kalau aparat negara yang kita biayai dari APBN kita dipersenjatai saja, tidak mampu berbuat apa-apa. Saya tidak tahu Komisi 3 mungkin secara pribadi Anda mungkin berhak untuk mengusulkan untuk punya senjata. Tapi saya tahu teman-teman saya ini, pimpinan, saya tahu persis, saya bisa bertanggung jawab. Sekalipun kami para advokat berhak untuk memberikan senjata, tidak. Tapi lihat ormas-ormas itu, mereka pakai, ada PM-nya, telanjang sekali itu pistol-pistolnya, tidak ada itu kita. Ingat salah satu ormas di daerah Riau, dia kejar-kejar dengan belati, ditarik itu pistolnya, tetapi itu polisi.
Itu yang dibilang beliau, apakah ini negara-negara hukum? Bagaimana aparat kepolisian kemudian diancam dengan pistolnya, kemudian tidak berbuat apa?